Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dr. Andes Sumardi, Magister Ilmu Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sida Fabial Yustisyanif, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana kelas reguler 2 pagi. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul dengan Potensi Bahasa Indonesia menjadi Bahasa ASEAN atau Perbara, yaitu Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Tugas ini saya buat sebagai syarat pemenuhan tugas besar 2 Bahasa Indonesia, yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Sida Fabial Yustisyanif. Selanjutnya, langsung saja kita ke materi pembahasan. Yang pertama ialah latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak potensi, baik dilihat dari segi geopolitik yang strategis, ditambah dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah, menjadikan Indonesia sebagai pasar strategis yang perlu dikelola. Tentunya hal ini berdampak pada alat komunikasi yang digunakan sehari-harinya, khususnya bahasa Indonesia itu sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia pada dewasa ini tidak hanya dipelajari oleh orang Indonesia saja, namun ada beberapa orang asing yang tertarik dengan potensi Indonesia itu sendiri. Dalam konteks yang lebih terbatas lagi ya, khususnya di Asia Tenggara. Indonesia juga merupakan negara anggota yang memiliki potensi besar atau cukup besar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa bahasa sebagai alat komunikasi memegang peranan penting dalam proses integrasi. Melalui bahasa, seseorang dapat memahami maksud dan tujuan dari apa yang ingin dikatakannya. Hal ini dapat mengurangi adanya miskomunikasi atau kesalahpahaman dan meningkatkan rasa memiliki. Di sisi lain, terdapat usaha dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengembangkan pusat pengajaran bahasa Indonesia di beberapa negara yang berkawasan atau berada di wilayah Asia Tenggara dengan memberikan dan menyuplai buku-buku tata bahasa Indonesia yang modern serta mengirimkan pengajar yang kompeten dan profesional. Selanjutnya, di beberapa negara seperti Filipina, perkembangan bahasa Indonesia sudah banyak mengalami perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga negara Filipina yang tertarik untuk belajar dan berlatih menggunakan bahasa Indonesia. Selain di Filipina, di negara Myanmar, Kamboja, dan Laos, pihak KBRI telah memfasilitasi warga yang berada di Laos dengan menawarkan kursus bahasa Indonesia sebagai sarana pengenalan dan mempromosikan bahasa Indonesia, sehingga dapat digunakan di wilayah Laos, Asia Tenggara. Secara linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak ragam bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sering dipandang hanya sebagai alat komunikasi saja. Padahal jikalau kita pahami lebih dalam kembali, di balik sebagai alat komunikasi terdapat adanya beberapa potensi yang strategis dengan melakukan ekspansi ke ranah yang lebih luas dengan melakukan diplomasi kebahasaan. Salah satunya penggunaan bahasa Indonesia di kawasan Asia Tenggara sebagai langkah awal untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan di wilayah Asia Tenggara. Dari uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji, dituangkan dalam makalah yang berjudul dengan Potensi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa ASEAN atau Perbara. Lebih lanjut dalam makalah ini, penulis akan membahas mengenai peluang dan tantangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Hemat penulis, kajian ini sangat menarik untuk dilakukan, mengingat Indonesia memiliki kekuatan dan potensi yang luar biasa jika dilihat dari sudut pandang kajian aspek politik, bahasa, dan hubungan internasional. Selanjutnya, dari makalah ini terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi oleh saya sendiri atau penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini itu ada dua. Yang pertama, yaitu apa saja kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Dalam artian internasional ini khusus di wilayah Asia Tenggara atau lebih spesifiknya. Yang kedua adalah bagaimana potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa di ASEAN atau Perbara, yaitu Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara.
Yang ketiga, adanya tujuan penelitian. Dalam makalah ini, tujuannya yaitu untuk mengetahui, mencari informasi, untuk memahami dan menganalisa kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, yang keempat, adanya manfaat penelitian dalam penelitian ini, yaitu menambah wawasan mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perbara, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, dan dapat dijadikan sebagai referensi terkait potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perbara. Jadi makalah ini bisa dijadikan rujukan atau referensi bagi peneliti yang akan membuat makalah di masa yang akan datang. Selanjutnya, bab 2, mengenai pembahasan. Baiklah, sebelumnya saya akan memberikan sedikit pengertian dan konsep mengenai bahasa. Definisi dan fungsi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi atau saling berinteraksi dengan manusia yang lain. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Setiap orang pasti akan mendefinisikan bahasa dengan cara yang berbeda-beda berdasarkan dengan pendekatan teori yang mereka anut. Jadi masing-masing teori itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Menurut teori struktural, bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda arbitrer yang konvensional, yang berkaitan dengan ciri sistem yang bersifat sistematik dan sistemik. Bersifat sistemik karena mengikuti ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang teratur, dan bersifat sistemik karena bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem atau subsistem. Menurut Supomo tahun 2002. Dalam komunitas sosial, salah satu cara paling mendasar bagi kita untuk mengidentifikasi dan mempengaruhi orang lain adalah melalui bahasa. Secara linguistik, utama yang digunakan adalah memberi nama. Nama akan membuat perbedaan dari yang lain karena nama memiliki arti penting bagi si pemakai. Orang tidak dapat membentuk identitas sosial yang mereka inginkan karena identitas itu terikat pada bagaimana orang lain melihat mereka. Karena pentingnya bahasa sebagai sarana pembentukan identitas, bahasa memiliki pengaruh yang besar terhadap kontrol sosial. Hubungan antara bahasa dan identitas merupakan hubungan yang sangat kompleks karena dipengaruhi oleh faktor individu, sosial, politik yang secara bersama-sama akan membentuk suatu identitas. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional di ASEAN. Negara Republik Indonesia melakukan interaksi melalui kerjasama internasional dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Hal ini didasarkan atas kepentingan nasional, sesuai dengan kepentingan Indonesia yang menginginkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, yang khususnya dipakai di wilayah Asia Tenggara. Indonesia melakukan diplomasi budaya karena bahasa merupakan salah satu aspek budaya. Diplomasi budaya dipahami sebagai diplomasi yang menggunakan kegiatan budaya seperti mengirimkan delegasi seni ke negara-negara anggota ASEAN untuk menciptakan dan memperoleh kesan dan citra yang baik. Melalui diplomasi budaya, Indonesia memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia internasional, khususnya di Asia Tenggara. Dalam hal ini, Indonesia menjadi bahasa internasional. Kepentingan nasional dicapai melalui saluran diplomatik yang dilakukan oleh pejabat negara maupun saluran non-pemerintah. Biasanya kalau pejabat negara itu dilakukan oleh duta besar atau orang-orang yang telah menetap di luar negeri. Dan mereka, masyarakat yang menetap di luar negeri itu berusaha untuk mempromosikan budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Yang dioperasikan tadi kan oleh masyarakat. Pelaksana Indonesia berupaya keras dalam berinteraksi dengan negara lain melalui komunikasi agar negara-negara lain di Asia Tenggara dapat menerima penggunaan bahasa di Asia Tenggara.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kekuatan diplomasi kebahasaan. Diplomasi linguistik atau kebahasaan dalam studi hubungan internasional termasuk dalam kategori diplomasi budaya. Secara makro, diplomasi budaya merupakan upaya suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui aspek budaya dalam masyarakat internasional, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, bahasa. Kekuatan diplomasi suatu bangsa di kancah internasional banyak ditentukan oleh kekuatan nasional bangsa tersebut. Dalam mengukur kekuatan nasional suatu bangsa, maka perlu diketahui komponen atau unsur-unsur kekuatan nasional yang menopangnya. Ada 9 unsur kekuatan nasional sebagai berikut. Yang pertama mengenai geografi. Unsur geografi, kalau dilihat dari bangsa Indonesia, yang merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 13.487 pulau besar dan kecil yang terhampar di Khatulistiwa. Posisi Indonesia yang diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, didukung juga dengan luas daratan yang lebarnya kurang lebih sekitar 1.922.570 km persegi dan luas perairannya itu sekitar 3.257.483 km persegi. Selanjutnya yang kedua adalah sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alamnya. Menurut World Bank tahun 1994, sumber daya alam Indonesia meliputi minyak bumi, timah, gas, alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan terdiri dari tanah pertanian sebesar 10%, perkebunan 7%, padang rumput sebesar 7%. Hutan dan daerah berhutan sebesar kurang lebih 62%. Dan lainnya sebesar 14% itu biasanya dipakai untuk lahan irigasi. Yang ketiga adalah kemampuan industri. Perkembangan industri di Indonesia tidak terlalu berpengaruh terhadap kekuatan nasionalnya, karena ekspansi industri asing ke Indonesia lebih dominan daripada perkembangan industri dalam negeri. Yang keempat adalah persiapan atau kesiagaan militer. Ketiga faktor yang telah disebutkan sebelumnya oleh saya mendukung faktor keempat ini. Kesiagaan militer didukung oleh organisasi militer yang mampu menopang politik luar negeri yang ditempuh. Kemampuan ini bertumbuh pada inovasi, teknologi, kepemimpinan, serta kuantitas dan kualitas angkatan bersenjata kita. Angkatan bersenjata kita itu ialah Tentara Nasional Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia terus berbenah seiring dengan mulai berkembangnya Angkatan Darat, Laut, dan Udara Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian yang difasilitasi oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kelima adalah penduduk. Menurut sensus pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sekitar 237 jiwa, terdiri dari 119 juta laki-laki, kurang lebihnya, dan 118 juta itu berjenis kelamin perempuan. Distribusi penduduk Indonesia masih berkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa dan tidak merata ke seluruh wilayah yang ada di negara Indonesia. Di Pulau Jawa itu sangat padat, kisarannya itu presentasinya kepadatannya sekitar 58%, disusul dengan 21% yaitu Pulau Sumatera. Selain itu, gugusan pulau atau kepulauan lainnya berturut-turut sebagai berikut. Sulawesi itu meningkat 7% kepadatannya, Kalimantan meningkat sebesar 6%, Bali dan Nusa Tenggara itu naik 6%, serta Maluku dan Papua sebesar 3%. Semua yang saya bicarakan tadi itu menurut atau saya kutip dari Badan Pusat Statistik tahun 2010. Mungkin pada
Era sekarang atau dewasa ini mulai tahun 2022 mungkin sudah lebih meningkat lagi, seperti itu. Keenam adalah karakter nasional. Indonesia memiliki karakter nasional Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity, yang bisa dibilang itu berbeda-beda tapi tetap satu. Karena negara Indonesia adalah negara yang majemuk akan budaya dan banyaknya adat istiadat yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan kita harus menjaga dan menghormati adat-adat tersebut selama adat tersebut itu tidak bertentangan dengan nilai moral dan nilai agama. Selanjutnya, dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika ini, kebijakan luar negerinya akan bersifat bebas dan aktif. Maka kebijakan yang dirumuskan akan mengacu pada karakter nasional yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan karakter yang tadi saya jelaskan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ketujuh adalah moral nasional. Poin ini dapat dipahami sebagai kebulatan tekad suatu bangsa untuk mendukung politik luar negeri, pemerintahannya dalam waktu damai dan perang. Di Indonesia, poin ini sangat terkait dengan rasa nasionalisme dan patriotisme rakyat Indonesia, yakni rasa cintanya terhadap tanah air, yang kemudian mendasari bagi keterlibatan dalam upaya bela negara. Pada era ini, ada isu atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu adanya dengan pendidikan bela negara bagi warga negara pada era sekarang ini. Kalau tidak salah kemarin dicetuskan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Yang selanjutnya, yang ke-7 ini ada, yang ke-8 maksud saya, yaitu kualitas diplomasi. Poin ini penting karena mengacu pada upaya memaksimalkan elemen kekuatan nasional lainnya, sehingga dapat mengatasi masalah-masalah internasional yang berkaitan langsung dengan kepentingan negara. Dalam hal ini, Indonesia memiliki visi diplomatik, berteman tanpa musuh tunggal. Hal ini menunjukkan upaya Indonesia dalam menjalin kerjasama dan kemitraan dengan sikap yang sangat terbuka. Pemerintah Indonesia sangat terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara tetangga. Seperti itu. Dan yang ke-9 ialah ada kualitas pemerintahan itu sendiri dari segi internal. Pemerintah memainkan peran sentral dalam membentuk kebijakan luar negeri. Pada poin terakhir ini perlu ditegaskan bahwa pemerintahan yang baik berarti 3 hal atau mencakup 3 hal poinnya. Di satu sisi, keseimbangan antara materi dan sumber daya manusia yang berkontribusi pada kekuatan nasional. Di sisi lain, pelaksanaan politik luar negeri dan popularitas dukungan untuk kebijakan luar negeri akan dikejar. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus mampu memainkan perannya secara strategis dan efektif. Dari uraian yang telah saya jelaskan tadi mengenai 9 poin tersebut, dapat digarisbawahi atau benang merah ya. Untuk melaksanakan diplomasi kebahasaan atau diplomasi linguistik yang luas dan efektif, Indonesia pada dasarnya ditopang oleh 9 faktor kekuatan nasional yang melekat dan juga menentukan kekuatan diplomasi Indonesia berdasarkan kekuatannya. Indonesia dapat memaksimalkan potensinya untuk berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jika 9 poin tersebut sudah dimaksimalkan, maka saya yakin Indonesia dapat mengekspansi diplomasi kebahasaan dan mempopularitaskan bahasa Indonesia ini ke seluruh negara yang ada di wilayah Asia Tenggara sebagai bahasa internasional. Selanjutnya ialah langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara. Dalam melakukan diplomasi budaya, termasuk bahasa sebagai salah satu aspek budaya, Indonesia tidak hanya melibatkan peranan pemerintah sebagai satu-satunya jalan dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya di kawasan Asia Tenggara, melainkan pemerintah juga berupaya
melibatkan peran masyarakat yang menetap atau tinggal di luar negeri. Dan melalui penyediaan aset dengan demikian diharapkan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah lebih efisien dan efektif, serta dapat memajukan pembangunan Indonesia agar mencapai kepentingan nasionalnya. Yang pertama itu ada program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, atau biasa disebut dengan BIPA. Dalam perkembangan bahasa Indonesia di luar negeri, Indonesia melalui Badan dan Pembinaan Bahasa Indonesia mengembangkan bahasa Indonesia untuk penutur asing di luar negeri yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu pemangku kepentingan program bahasa Indonesia bagi penutur asing, dalam pengembangan bahasa Indonesia di luar negeri, pemerintah berupaya terus melakukan pengembangan dengan mendirikan pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia di dalam negeri maupun luar negeri yang tersebar di beberapa negara, dengan tujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan bahasa Indonesia kepada warga negara asing, terutama warga negara, maksudnya termasuk negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, sehingga bahasa Indonesia dapat menyebar luas ke mancanegara. Yang kedua, ada program Dharma Siswa dalam peningkatan bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia menyelenggarakan suatu program bernama Dharma Siswa, yaitu program beasiswa yang terbuka bagi semua mahasiswa asing dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan bangsa Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia. Biasanya, mahasiswa asing itu akan mempelajari tentang seni, musik, dan kerajinan asli bangsa Indonesia. Peserta dapat memilih dari salah satu universitas negeri dan swasta yang berbeda yang berlokasi di berbagai kota di Indonesia. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan dan mempromosikan budaya Indonesia kepada warga negara asing, dan saling meningkatkan pengertian serta menunjukkan kekuatan budaya yang antar negara yang berbeda-beda. Program dari mahasiswa digunakan sebagai sarana untuk melakukan diplomasi dengan cara membuka kesempatan bagi warga asing untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia di dalam negeri. Program dari mahasiswa dapat mengenalkan keunikan budaya Indonesia, termasuk bahasa Indonesia, kepada warga negara yang berasal dari negaranya, sehingga bahasa Indonesia lebih dikenal di mancanegara dan dapat menjadi bahasa internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga adalah adanya pameran kesenian dan kebudayaan di luar negeri. Bentuk lain dari upaya pemerintah Indonesia adalah dengan menyelenggarakan pameran seni dan budaya di luar negeri. Salah satunya yaitu biasanya mengikuti festival budaya dan seni antar negara Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Festival seni dan budaya di antara negara-negara Asia Tenggara memiliki sifat keanekaragaman budaya yang sangat penting. Setiap delegasi dapat mengekspresikan budayanya dengan cara yang praktis, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, yaitu adanya peran dari masyarakat. Yang bisa dibilang, masyarakat itu mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Contohnya saja pada tahun 2011, Masindo HCMC berkoordinasi untuk menyelenggarakan Indonesia Day pada tahun 2011 dengan KJRI Ho Chi Minh City untuk mendekatkan masyarakat Indonesia dengan masyarakat Vietnam dan memperkenalkan budaya Indonesia melalui kegiatan pertunjukan seni budaya meliputi bahasa, seni, dan karya seperti batik dan keris. Selain Vietnam, di beberapa negara juga terdapat komunitas warga negara Indonesia sebagai bentuk diaspora komunitas Indonesia dengan tujuan untuk menjaga eksistensi warga negara Indonesia di luar negeri dan sebagai sarana untuk berkumpul dan mempererat rasa solidaritas dan rasa nasionalisme warga negara Indonesia di luar negeri. Komunitas warga negara Indonesia atau disebut biasanya dengan WNI menyelenggarakan berbagai kegiatan atas kerjasama KBRI untuk WNI. Namun kegiatan tersebut dianggap cukup positif oleh warga negara Indonesia, tapi juga dengan partisipasi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, dan keluarga serta teman-teman warga negara asing.
agar mereka secara tidak langsung dapat memperkenalkan bahasa Indonesia ke negara lain, sehingga membantu pemerintah dalam prosesnya. Selain itu, kegiatan yang dilakukan antara lain seperti adanya lomba pidato, simposium, kongres, dan konferensi internasional tentang bahasa Indonesia sebagai bentuk diplomasi yang dilakukan oleh masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa di luar negeri. Selanjutnya, pada tahun 2012, PPI Singapura menyelenggarakan Festival Seni Indonesia sebagai festival seni universitas dengan partisipasi beberapa universitas teater, musik, dan seni pertunjukan Indonesia sebagai cara untuk memperkenalkan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia lebih dikenal di luar negeri atau mancanegara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara. Dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara, terdapat kendala yang datang dari dalam negeri. Salah satunya adalah sikap negatif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Masyarakat Indonesia di tanah airnya sendiri masih belum termasuk dalam kategori masyarakat yang belum bisa berbahasa Indonesia dengan lancar dan akurat karena belum meratanya pemerataan pendidikan di Indonesia. Seperti contohnya pendidikan di Indonesia itu di wilayah Jawa itu lebih berkembang dengan cukup pesat dibandingkan dengan pendidikan di wilayah Papua. Jadi ini jelas sekali adanya ketimpangan pendidikan. Kalau di Papua itu sangat banyak sekali sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh kotanya yang di wilayah Jawa. Namun kalau di wilayah Papua, sekolah-sekolah itu masih jarak dan akses menuju sekolah itu sangat sulit, seperti itu. Jadi di sini jelas adanya ketimpangan pendidikan. Dalam proses pemakaiannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang tertarik dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta lebih bangga menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, yang merupakan salah satu faktor yang menghambat dikenalnya bahasa Indonesia di dunia. Pemikiran masyarakat terhadap bahasa asing itu, khususnya bahasa Inggris, sebagai status sosial yang menyebabkan penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dikalahkan oleh pengguna bahasa Inggris di negaranya sendiri. Orang-orang percaya bahwa menggunakan bahasa asing dapat meningkatkan status sosial dan dianggap sebagai orang yang berpendidikan, karena wajar saja bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional. Jadi ketika kita berpergian luar negeri, kita dituntut untuk bisa berbahasa Inggris agar kita bisa berkomunikasi dengan baik kepada warga negara asing yang kita temui di jalan atau di luar negeri tersebut. Selanjutnya, orang-orang percaya bahwa menggunakan bahasa asing yang tadi saya bilang itu dapat meningkatkan status sosial dan dianggap sebagai orang yang berpendidikan. Kendala lainnya adalah anggaran yang tidak mencukupi sehingga menghambat program pengenalan bahasa Indonesia di negara lain. Jadi karena adanya faktor anggaran ini juga menghambat pemerintah itu melakukan diplomasi kebahasaan. Ya, kalau misalkan kita lihat lagi pada kondisi sekarang, sejak adanya COVID, memang pemerintah lebih fokus terhadap kesehatan masyarakatnya dan menanggulangi COVID-19 ini. Jadi mengenai diplomasi kebahasaan ini pada era sekarang ini, kalau saya lihat itu memang masih stagnan atau masih belum secara maksimal dilakukan oleh pemerintah karena tadi kita bisa lihat adanya faktor dari kurangnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prospek dan potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Indonesia memiliki penutur asli yang tersebar di luar negeri sebanyak 240 juta, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa terbesar kelima dan di Asia Tenggara. Bahasa Indonesia menduduki peringkat 1 dengan jumlah penutur terbanyak. Bahasa Indonesia memiliki peluang besar
untuk menjadi bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara, di mana bahasa Indonesia pada akhirnya dipelajari dan menjadi salah satu bahasa yang digunakan oleh semua negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional akan memberi dampak positif bagi Indonesia, terutama dalam pergaulan internasional, yang dapat menunjukkan kedaulatan bangsa Indonesia sebagai bangsa maju, terutama dalam bidang kebudayaan, yang akan membuat bahasa Indonesia semakin terkenal di mancanegara. Bahasa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara, di mana bahasa Indonesia pada akhirnya dipelajari dan menjadi salah satu bahasa yang digunakan oleh semua negara yang di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional akan memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, kesimpulan dari adanya makalah ini. Yang pertama adalah terdapat kendala yang dihadapi bangsa Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara, baik dari segi internal maupun eksternal. Kendala internal datang dari sikap masyarakat yang negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat tidak meratanya pendidikan di Indonesia, menyebabkan sulitnya pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Sedangkan hambatan eksternal yang dihadapi oleh Indonesia, yaitu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang berkembang menjadi bahasa Indonesia, sehingga di mancanegara bahasa Melayu itu lebih disukai atau lebih diakui sebagai bahasa universal yang digunakan oleh beberapa negara, terutama negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, yaitu bila kita lihat kembali bahasa Indonesia ini memiliki potensi yang besar sebagai bahasa yang digunakan di kawasan Asia Tenggara. Mengingat adanya feedback yang positif dan mengalami perkembangan yang cukup baik dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan lain-lainnya. Di samping itu, secara linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak ragam bahasa Melayu, karena bahasa Melayu juga digunakan oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. Selanjutnya, yaitu adanya saran. Hemat saya, sebaiknya pemerintah perlu memberikan perhatian lebih dan melaksanakan program-program secara lebih efektif dan efisien terhadap upaya Indonesia dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, khususnya di wilayah Asia Tenggara, yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Yang kedua, sebagai masyarakat luas, umumnya sebagai umumnya maksud saya sebagai warga negara Indonesia atau terkhususnya kita sebagai warga negara harus mendukung dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia atau sebagai identitas dari eksistensi bangsa Indonesia itu sendiri, dan menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Seperti itu. Selanjutnya, pada slide terakhir ini berisikan mengenai daftar pustaka atau sumber referensi yang saya jadikan sebagai pijakan dalam pembuatan makalah ini. Beberapa referensi bersumber dari beberapa buku dan terdapat beberapa artikel dalam website, seperti yang saya cantumkan di PPT ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana terdapat kesalahan kata dalam penyampaian saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.